Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung pengajian kita, yaitu apakah di dalam hidup kita ini, selama kita hidup ini, bernilai adat, apakah bernilai ibadah, apakah bernilai maksiat? Ketiga-tiganya perlu ilmu. Menilai sesuatu yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan atau yang kita ucapkan ini bernilai ibadah? Apakah yang kita lakukan atau yang kita ucapkan dalam hidup ini bernilai adat? Apakah yang kita lakukan atau yang kita ucapkan dalam kehidupan ini bernilai maksiat? Itu semua harus pakai kacamata ilmu agama Islam, agama kita. Banyak yang terjadi di zaman kita ini dan kita tidak menyadari ternyata itu bukan ibadat, bisa adat, bisa maksiat. Wa qurbitul tashabbuhil muharrami min tashabbuhir rijal bin nas bin nisa'i wa aqsi ma dzakara fil fathi wa tawbah wal ibda wa syattal gharati wa tabi'ahu ramli fin nihayah huwa ayyatazaya ahaduma bima yahtassu bil akhari aw yaglibu ikhtisasu fi dhalikal mahalli alladhi huma intaha bughyatul mustarsyidin. Banyak terjadi di masyarakat kita atau umat Islam ini, yaitu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan pun menyerupai laki-laki. Nah, kita membahas ini. Ini kita pengajian nih Pak Ibrahim memberantas supaya jangan maksiat, kebiasaan yang kita lakukan berubah bernilai ibadah. Kalau masih ada, masih bagus, tapi dalam kehidupan kurang rugi. Karena adat itu berpahala tidak, juga berdosa tidak. Kalau maksiat jelas itu dosa. Kalau ibadah jelas itu pahala. Tapi karena tidak tahu atau tidak mau tahu atau sudah menjadi kebiasaan yang sebenarnya itu ada maksiat, dikiranya itu ibadah. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting bagi kita. Yaitu diantaranya apa? Anna tashabbuhar rijali bin nisa'i fima yukhtassu bihinna ghaliban min libasin aw kalamin aw harakatin wa aksihi. Perempuan dengan laki-laki itu berbeda, ada sama. Sama lah. Saya mau mengadakan sama. Perempuan dengan laki-laki itu beda. Perempuan bisa haid, laki-laki gak bisa haid. Perempuan bisa hamil, laki-laki gak hamil. Mau hamili. Perempuan itu diberi Allah perasaan yang tajam. Laki-laki diberi Allah akal yang panjang. Beda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Quran. Nah, itu beda laki-laki dengan perempuan. Nah,
yang terjadi di biasalah kita hidup, laki-laki menyerupai perempuan pada umumnya seperti pakaian. Karena kalau 17 Agustus ramai itu, kenapa? Maka laki yang berdestar itu panitia itu haram kalau panitiaan. Berdestar itu pakaian siapa? Coba Pak cari ketangkasan yang membawa ibadah. Cari ketangkasan, hai para panitia 17 Agustusan. Maklum ini para sudah 17 Agustus. Kebetulan ulun sisipkan. Kaina panitia pian ini betul panitia generasi setelah pian ia juga mengikuti apa yang dirintis panitia dahulu. Yuk, abahnya amat, abahnya udin, abahnya imam berdestar. Begitu pula, nah itu pakaian perempuan menyerupai dari segi pakaian. Kasihan anak cucu kita nih, kasihan. Dia melihat, dia ketawa, gembira dalam maksiat. Aturnya gembira di dalam taat, gembira dalam ibadat, tapi malah gembira dalam maksiat. Karena sadar kamu mati waktu berdestar tadi. Nah, yuk kita menghadir, tidak menyadari bahwa itu maksiat. Berat. Apakah ini pakaian khusus perempuan? Apakah ini pakaian khusus laki-laki? Ulun biasa ada pengajian di kantor-kantor. Lalu ada pertanyaan, guru kami ini kan guru buat kantor di guru besalamar tinggi, sama kan celana laki-laki dengan celana perempuan? Ada sama. Tapi kalau mirip-mirip, memang bercelana. Begitulah yang buat PNS. Itu urusannya mengatur. Dan ada pertanyaan di kantor-kantor untuk pengajian dulu. Guru, apakah kami pakai celana ini? Adakah yang belum bawaan pakai indruk? Kalau kantor ada dalam pakai indruk apa? Bahasa kita kami guru sungai itu pakai indruk. Dia cari ulang bergubirlah dikit. Nah, itu buat PNS, itu urusan peraturan pemerintah itu. Itu urusannya memang pemerintah. Karena memang sudah seperti itu. Apakah persis pakaian yang dia pakai itu mirip laki-laki? Apakah pakaian yang dia pakai itu berbeda dengan laki-laki? Itu bisa-bisa dia lagi. Tapi ulun kadang masuk ranah di situ, karena itu masih kemungkinan kalau berdasar bujur menyerupai perempuan. Berdasar. Jelas itu sudah menyerupai perempuan. Siapa katakan menyerupai laki-laki? Buat 17 Agustusan panitia, jangan merintis maksiat. Apabila kita meninggal dunia, mengalir dosa jariah itu. Karena waktu baik itu lucu kan, biar datang di wadah agaknya mungkin. Tapi ketahuan rami maksiat.
taruh diangkat di sini. Panitia ini lancinya taruh diangkat di sini, malah dijepit, lalu lari menyerahkan lawan pemain Inter menunggu di situ. Ketawaan itu indikasi apa di situ? Mulai sudah kurang ketahlilan tanggal 17 Agustusan itu, kurang kematian, pertumpahan darah terjadi di kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang mati-matian agar Indonesia merdeka, supaya jangan terbelenggu dan penjajahan, sampai ada muncul lebih baik mati terhormat daripada hidup terjajah. Itu para pendiri Republik Indonesia. Mereka itu Pak Edi orang-orang yang kuat iman. Sampai di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berkat rahmat Allah. Kalimat itu kalau dibilang di Undang-Undang Dasar di pembukaan ada nggak ada? Tanya Imam Anaknya itu ada nggak ada? Bisa ditaruh tuh. Lihat, ulang hadir-hadir. Kajian kita pagi ini, apakah ibadat kebiasaan kita, apakah adat kebiasaan hidup kita ini, apakah maksiat? Yang berbahaya, dikira ibadat ternyata maksiat. Gembira ternyata gembira dalam maksiat. Coba kalau sudah kita sampaikan hak menerima tidaknya, urusan yang bersangkutan sudah selesai. Yang penting mulut gawe bisa. Nah itu tuh 17 Agustus. Kita teruskan payung lagi. Ini arah 17 Agustus dulu nih. Cari pengacara ketangkasan yang bernilai kebaikan. Contoh, misalnya seperti apa tuh lalajun kau itu rame aja itu. Makan kelirengkan sindok, apa itu? Apalagi itu menggigit duit kan, kestelaan, lepas gigi. Makan kerupuk, dibiarkan situ. Atau acara ini hadiahnya motor, sepeda tua, sepeda kanak-kanak, cerdas-cerdas, turun lagi itu. Siapa pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Kalimantan Selatan? Angkat tangan, Pangeran Antasari. 100. Coba bangun kakak itu bang. Coba bang, panitia, supaya anak-anak kami tahu. Demak Lehman itu nama siapa? Sahabatnya Bapak sepak bola. Coret. Demak Lehman itu nama pahlawan, bukan nama lapangan sepak bola. Ayo, itu diangkat bagian seperti itu. Di bundaran yang magang itu ada apa? Mobil tank, coret. Bujur juga banget. Tanya Brigjen Hasan Basri. Ayo Bapak Ibu negara itu bakal kita nih. Itu nilai ibadahnya tinggi itu. Karena yang disebut para pahlawan yang memperjuangkan Kalimantan Selatan dan mereka Muslim. Pakaian. Kalau ini pakaian bisa untuk laki-laki, ini pakaian bisa untuk perempuan, boleh-boleh aja. Tapi kalau jelas ini pakaian untuk perempuan khusus, gak boleh laki-laki memakai.
Kemudian yang kedua bicara. Nah, ini bicara di sama nih. Hati-hati alay. Nah, makanya nang hati-hati anak pian yang laki-laki jangan sampai ketujuh semangat. Nah, masih kecil tuh jangan masih meniru tuh. Masih kecil yang mulai bisa ngomong. Itu Bapak Ibu kalau anak pian laki-laki itu dominan ditemani oleh ayahnya. Lalu sifat ayahnya yang akan dia waris. Kalau anak kita yang laki-laki ini senang berteman dengan teman-temannya perempuan, alay itu kan ada. Anak nakal, mainan-mainannya, kamu mewujudkan mainan-mainannya itu. Oh, aku wujud memancing ada kalau iwang nampaknya besi berani. Tuh lagi nanti wujudan tuh. Mulai mau hampir wujudan kan. Tuh kan kelakuan lelaki itu. Atau pistol-pistolan tapi yang anu tuh kayak yoga apakah ketangkasan itu masuk tuh. Atau memberikan cara menyusun sistem puzzle otaknya itu lalu berpikir. Nah, itu penting Pak. Mulut mengarahkan keluarga dulu apabila hubungan dia ingin memberikan anak mainan apapun, jangan yang bertentangan dengan agama. Cari permainan-permainan yang dia itu tangkas, dia itu berpikir, dia itu bagus cara berpikirnya. Berikan puzzle sistem menyusun, dia akan berpikir cara menyusun. Ini ada petunjuknya, silahkan pakai ikut susun. Anak yang perempuan apa tuh bahari itu Bapak Ibu diberikan nama ulun ingat bibi nah, menyusun membajui kayak kertas itu apa itu bibi apa itu kita menyebut bibinya. Nah apa tuh karena baju disusun baju jenis seperti kertas itu atau apa tuh kotak itu nggak kotak. Ibu-ibu tahu tuh boneka. Nah boneka jangan dipajang. Itu mainan kekanakan gue, bujur jangan dipajang. Buat dalam kardus. Apabila dia mainan silahkan ambil kembali di kardus. Kalau dipajang namanya patung. Malaikat rahmat tidak akan masuk di rumah yang di situ ada patung. Di rumah itu berhamburan baik patung tapi berhambur tentunya mainan buat dalam kardus. Silakan. Apakah ini mainan bernilai adat? Apakah mainan ini bernilai maksiat? Tolak ukurnya macam agama. Ya juga ini bicara ulang lelakian. Jangan kayak bibinian. Ulun lihat di TV itu kalau bicaranya kayak bibinian laku. Apabila mengalai laku. Laki-laki bicara seperti laki-laki, perempuan bicara seperti perempuan. Memang perempuan bicara seperti memang perempuan. Jangan laki-laki gaya perempuan gaya laki-laki. Memang tidak sama bicara. Bahkan perempuan itu kalau berbicara dengan laki-laki jangan melembutkan atau membuat merinding lain serem lain. Ada juga dunia maaf lah ibu-ibu pinang maaf pun teman-teman asa gelianan penangan ulun ini kadang-kadang bisa aja telepon suami beliau tuh ulun telepon assalamualaikum
Oh ibu, suami sampean mana bu? Anu guru, keluar rumah guru. Nanti apabila beliau datang, katakan guru telepon, ingin guru. Nah, sangkanya suaranya lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asal diri yang mendengar. Ini guru ini ya, suami sampean di mana? Anu guru. Keluar rumah. Ini enak aja kalau kembali. Sakanya misalnya gurunya apa? Iya kak, haji. Nah, ada suara begini aduh. Adu-adu apa? Ayo pak, beri pengulut bahasa apa tuh? Si lepek adu-adu kan? Manja apa itu? Yang ada suara seperti itu. Ini berumah kan? Karena direkamnya tuh suara gurudit tuh. Gurudit tadi telepon gurudit dari apanya? Apa? Acara dia. Yo, suara. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Jangan diubah. Maka tayangan apabila gaya perempuan, nah, kenapa? Baik, inilah gerakan badan masuk di sini, bukan alay-alay. Lihat, apik jadi alay dia. Bertetap, laki itu berjalan dan memang kayak gini, nah berjalan, pujuk-pujuk sebagai laki-laki, nah, ini kadang. Begitu, ya Allah lancinya ini suruh mencangkulnya obat, jangan haram keluarga itu bisa diulang-ulang atau jadilah kita laki-laki seutuhnya, jadilah kita perempuan seutuhnya, apalagi banyak benar ya Allah. Rambut, rambut wayah ini kita perlu pegang apa ibu? Bagaimana rambut Rasulullah? Bukan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, bukan kitabnya. Bagaimana cara Rasul senyum, bagaimana Rasul berkata-kata, bagaimana rambut Rasulullah. Rambut Rasul itu pendek, rambut Rasul itu bisa panjang. Kadang-kadang Rasul berambut pendek, kadang-kadang Rasul berambut panjang. Tunggu dulu, hadisnya dipelajari, penjelasannya bagaimana. Ini minta maaf, ada rambut panjang. Ulun kalau menyindir, ulun menyampaikan. Maaf, hadir. Kalau ulun menyampaikan, kalau kena, anggaplah dia sedang berbicara. Dia sedang berbicara, itu aja sudah. Supaya kita tak hadir, jangan terkejut. Sekali lagi, apabila pian-pian ini hadir di pengajian ulun nih, ulun hanya semata-mata menyampaikan hukum, sedikit pun ulun tidak menyindir. Apabila terjadi jual beli kita kena, anggaplah kita sedang berbicara. Itu aja. Ulun ingat guru kepada itu. Ulun ada punya kitab itu belajar Guru Sukri, ujar Guru Sukri. Ini kitab siap-siap kena sindir semua. Apabila aku membaca kitab ini, siap-siap kena sindir semuanya. Apabila kada sanggup, kada usah hadir di pengajianku. Nama kitabnya apa? Al-Anwarul Qudsiyah fi qawaid Sufiyah. Al-Anwarul Qudsiyah fi qawaid Sufiyah. Al-Anwar, cahaya-cahaya yang suci
bersih hatinya. Apabila kita membaca kitab ini jadi tersindir, anggaplah ikam sedang dipijat. Urut betapun apabila Bapak Ibu kita ke tukang pijat itu hatak baika, hatak ada baika, pasti anak baik. Lalu di ketika tukang pijat mempijat kesakitan kah, kenyamanan kah? Kesakitan, kenyamanan. Sakit kalau ada sakit, ada sakit kalau ada penyakit. Begitulah baik-baik kita berpijat. Apabila kita berpijat, pasti awal itu paling nyaman. Lalu ketika dipijat, tukang pijat nih ahli. Urut betapun ibarat kita berpijat tuh rasa apa awal yang kena sehari dua hari lalu nyaman. Jujurlah, ada pernah berpijat kita tahu. Oh, waktu dipijat tuh sakitnya luar biasa. Bekas tekanannya itu kayak dari rasa sakitnya luar biasa. Kadang-kadang di hati kita, berpijat di situ rasa dipukuli awal. Belum sangka adalah tukang pijat sengaja aku mau pukulin dan adalah kitanya yang belum sangka. Sehari sakit masih 2-3 hari enak. Sama pian lawas sama ada olahraga, mengajuk olahraga, kadang pernah olahraga, lalu jadi dokter terus olahraga, lalu keliling di masjid itu baik 7 kali keliling semangat. Sekali kau manggil, kadang terbiasa olahraga, lalu olahraga badan tuh sakit-sakitan, tapi jangan stop, teruskan. Akhirnya jadi ringan. Sama puasa, lanjut puasa awal Ramadan puncaknya luar biasa. Baru orang asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah, duduk sudah minum nasi, ada awas lagi menyiapkan TS macam-macam, es apa tuh Dawid kan macam-macam, secipir surah matian pencakir tokrak belum. Lalu ya azim mobil kurma sudah bijinya dibuang. Ya azim, ya azim, angkat melihat TV Banjarmasin tak pulang. TV Banjarmasin ada cepat 2 menit. Pihaknya di Banjarbaru ikuti marka pulang. Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim ya azim ya azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Aku follow dulu. Kita apa yang panitia kan? Apa kita lakukan? Kayak kurma matanya. Ulo ini apa yang makan dengan dia ini kayak keluarga. Maaflah gaya ulo kayak makan ini maaf ya. Yang penting gaya ulo dari maksiat. Kurang berbismillah dulu. Allah malah kasih kayaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mempercepat berbuka puasa itu sunat, tapi sudah sampai waktunya. Ini baru wa innahu la yaghfiru dzambal azim illa jangan dulu bismillahirrahmanirrahim langsung selesai baru Allah malah kasih. Itu yang sunat. Jangan membaca Allah malah kasih baru berbuka puasa. Lambat sunatnya. Nah, sunatnya di situ. Yuk, hati-hati. Nah, bagaimana rambut panjang?
hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang rambutnya pendek, kadang-kadang rambutnya panjang. Bagaimana dari hadis Nabi ini bahwa Allah tidak akan memberikan rahmat, bahkan melaknat orang yang menyerupai perempuan. Nah, ini yang dikaji ujung-ujung. Bapak Ibu, rambutnya Rasulullah kadang-kadang panjang. Pertanyaannya, sampai di mana panjangnya rambut Rasulullah? Itu yang kita kaji. Apakah panjang rambut ini sampai menyerupai perempuan, atau panjang karena sempat dicukur karena sibuknya Rasul dalam dakwah? Lalu menyebabkan rambut bisa panjang, kita kumis bisa panjang, bulu ketiak bisa panjang, maka nangis itu bisa panjang. Kenapa? Kasih sibukan. Apakah itu jadi alasan karena Rasulullah rambut panjang, lalu kita panjang rambut? Kenapa Rasul jadi panjang rambut? Kebetulan Rasulullah gak sempat bercukur saking sibuknya. Yang panjang-panjang rambut, yang menyerupai perempuan, biar sibuknya apa? Nah, mengaji kalau kita nih. Sibuknya apa? Lihat di guru-guru kita di Banjarbaru aja dulu. Nang ulun tahu 3, nang ulun tahu lah. Guru ulun, guru yang disebut oleh guru Sukri di Banjarbaru, ketika ulun disuruh ke Banjarbaru dan diminta mengaji di Banjarbaru, walaupun KTP di Martapura. Berarti guru ini harus di Martapura aja. Guru ini pengajian jangan ke Banjarbaru. Peraturan siapa? Apakah dakwah harus terikat dengan daerah saja? Baik ulun kamu bagaimana Rasulullah menyebarkan para sahabat? Rasulullah di Mekah lahir, obatnya di Madinah. Berarti andai kata KTP Rasulullah di mana? Di Mekah. Kenapa Rasulullah obat di Madinah? Rasulullah bukan orang Madinah, Rasulullah orang Mekah. Biji pemahaman. Dakwah tidak terikat dengan itu. Lain Pak Emma hidup di STNK. KTP di mana? Ya ada. Itu sesuai. Yaudah, hati-hati. Rasul itu sibuk. Kita hitung aja 40 tahun umur Rasulullah. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dakwah asalnya sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Ali bin Abi Thalib waktu sudah kecil, awal-awal yang memeluk Islam waktu kecil Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khadijatul Kubra, lalu disuruh Rasulullah dakwah secara terang-terangan. 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah, 40 tahun Rasulullah mulai berdakwah, 13 tahun di Mekah. 40 tambah 13 berapa? 53. 10 tahun Rasul di Madinah berdakwah, 63 Rasul wafat. Berarti 53 tambah 10, 63. Full time Rasulullah itu dalam dakwah. Kadang-kadang rambut Rasulullah ada sampan tercukur. Ulun gali, ulun baca kitab-kitab tentang masalah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Panjangnya rambut Rasulullah itu sampai bahu, ke bawah pada bahu, menyerupai perempuan. Jelas ya sudah. Siapa rambut laki-laki yang ke bawah pada bahu menyerupai perempuan? Potong. Nah, lalu guru-guru di Banjarbaru itu ada di muridku, dan aku kenal ada juga namanya Guru Samudar. Guru kan ketemu, mungkin 60-an itu ketemu lah. Guru Samudar. Nah, Banjarbaru. Muridku angka kedua di Banjarbaru itu. Ulun sebelum dakwah ke Banjarbaru disuruh guru
dan diminta untuk dakwah ke Banjarbaru ini, tahu lagi ya? Pertama guru-guru menyuruh, kedua memang diminta. Apa guru ini besok diminta pengajian di Banjarbaru. Bismillah, Banjarbaru itu nakai manusianya lengkap, pun manusianya bagus nak. Martapura itu nak asli itu Buliram, kampung Melayu. Nah itu tuh asli itu orang Martapura, bahasanya tuh asli itu. Yo Allah, awas kata muda nyawa aja. Itu bahasa Martapura. Banjarbaru ini pakai pun manusianya, campur. Bujur tadi. Tiga anak kayak di Banjarbaru itu nak abah tahu guru Samudana. Nah, guru ketemu. Yang kedua murid abah guru Kornain. Yang ketiga murid abah guru Abdul Hasan. Itu mengaji namanya abah. Dan ketemu ikhwan bubuhannya ketiga itu abah kirim salam untuk murid abah. Itu jangan belum tahu. Yang lain mungkin anak-anak di bawah. Ketemu ulang tahun guru Kornain, Allah yarham. Ketemu ulang tahun guru Abdul Hasan ketika orang diminta ceramah di PLN. Ketemu ulang tahun guru Kornain ketika orang ada pengajian di daerah Irwuling. Ke rumah Siti ulang lagi, hilang. Nah, ini murid guru Sukrika, guru aku mengaji sini awas guru Sukrika. Nah, kalau guru ini bagus. Coba itu Banjarbaru kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, Rasulullah tadi kembali lagi rambut beliau sibuk dakwah, sibuk urus umat. Pokoknya Rasulullah itu mengajari para sahabat, lalu rambut Rasulullah panjang, ingat sampai bahu, keluar pada bahu, melebihi bahu, menyerupai perempuan. Ada hadis Rasulullah, dilaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, apakah ini sunnah yang beribadah? Apakah berdari sunnah tapi sebenarnya itu maksiat? Ada usaha panjang-panjang rambut, 40-an guru Kornain panjang rambut, guru Abdul Hasan panjang rambut, guru Samudra Utari ada. Nah, untuk di Banjarbaru, Martapura guru Sokol panjang rambut, guru Kiai Haji Badruddin ada, guru Hatib. Nah, biar tahu aja lah mana guru-guru kita yang panjang rambut, paling maka kuburan. Bisa tahu sudah, itu aja sudah mengulur banget. Kalau karena kita ini masuk di dalam hadis Nabi, aku ngikuti sunnah Nabi guru nenek karena Rasulullah panjang rambut. Apakah dia ngomong seperti itu? Kalau bertentangan dengan hadis Nabi, maka kadzdzaba alayhi muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan sunnahku, dia termasuk sudah bukit neraka. Ada seperti itu maksudnya. Makanya jangan membaca hadis saja Nabi panjang rambut, panjangnya sampai mana? Setelah itu dipotong Rasulullah. Udin Pak. Bapak Ibu, jangan kalau kita berdalih ini sunnah Nabi, ternyata bukan seperti ini Rasulullah. Diikuti oleh orang kita ini, padahal kita keluar dari sunnah Nabi, maka kita penghancuran sunnah Nabi. Ini yang terjadi di zaman kita, Pak Ibu. Siapapun pemuka agama, maaf, kalau panjang rambut melebihi daripada bahu, jelas bertentangan dengan hadis Nabi. Walaupun punya karamat, tapi bertentangan dengan hadis Nabi. Ikuti hadis Nabi, bukan karamat. Itu bukan karamat, itu istidraj, anjuran. Jangan terpengaruh kalau ada di akhir zaman mengaku bahasa sopan bisa. Guru Sukri ngomong, hati-hati kalau suatu saat akan ketemu andai kata ada guru bisa terbang, pindah terbang dia, kita
Di akhir zaman tunakai karamat yang ujung-ujung karamat istiqomah. Itu karamat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Pin istiqomah untuk ilmu, pin istiqomah membaca yasin, pin istiqomah menjamu orang, pin istiqomah bersedekah, pin istiqomah mengerjakan kebaikan. Itu lebih hebat daripada 1000 karamat. Kenapa maka kita ada diberi Allah karamat? Seperti misalnya Nabi Musa kan mukjizat tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah laut merah, tongkat Nabi Musa. Nabi Musa pun hati sidin sudah steril. Wajar diberi karamat. Kalau kita ini diberi Allah tongkat kayak Nabi Musa, hari-hari main tongkat aja. Lebih nih saling tongkat main, lelaki sama tongkat main. Nah itu tongkat terus, kesombongan terjadi terus. Makanya umatnya Rasulullah, karamat kalian istiqomah. Cukup sampai di sini pengajian. Ulun hendak jadi saksi nikah pula, nang haram dihalalkan tahulah. Allahu Akbar. Antak dari tadi anak begini kamu lah. Dengan panjang umur semuanya. Saya harap kamu hajat kita baik-baik. Kita bahas lagi minggu depan bagaimana maksud panjangnya rambut Rasulullah itu, supaya kita jangan menghina orang, tapi kita menyampaikan sunnah Rasulullah agar kita selalu disayangi oleh Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah sayang, Allah pasti sayang. Kalau sudah Allah sayang, mudah kita bimbingan masuk surga. Amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب وسعنا إليك بالحق تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين القريب اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول الأمور في طاعة الله وطول الأمور في طاعة الله وطول الأمور في طاعة الله صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.